Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh dua rekan saya. Oke, kami dari kelompok 2 mini riset dan proyek mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam video ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang perkembangan intelektual anak. So, let's enjoy this video, guys. Nama saya Kristia Emiliana Purba. Saya Bella Faskatirana. Baik, yang akan kami bahas dalam video kali ini ialah tentang pengertian perkembangan intelektual. Yang kedua, tahapan-tahapan yang dialami dalam perkembangan intelektual. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang keempat ialah upaya-upaya pendidik dalam membantu perkembangan intelektual peserta didik. Dan yang terakhir adalah permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam perkembangan intelektual peserta didik. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan saya serahkan kepada rekan saya Aulia Ramadhani. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual dalam dunia psikologis atau pendidikan sering disebut dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya terdapat proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berpikir, menimbang, mengingat, menganalisis, menyintetis, mengevaluasi, dan memecahkan suatu persoalan yang berlangsung dalam interaksi di dalam lingkungan. Memahami perkembangan kognitif anak tidak bisa terlepas dari tokoh terkemuka, yaitu Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto yang menjelaskan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, perkembangan kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide belajar. Beberapa ahli psikologi mendefinisikan kognitif dengan berbagai peristilahan, di antaranya Pamela Minet. Ia mendefinisikan kognitif sebagai perkembangan pikiran yang merupakan sebuah proses berpikir dari otak. Sedangkan Gardner, dia berpendapat bahwa kemampuan intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih. Serupa tapi tak sama, Calvin juga mendefinisikan kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan. Sedangkan Piaget mengartikan kognitif sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Jadi kesimpulannya, kognitif adalah proses berpikir anak dalam memecahkan masalah dengan lingkungannya sehingga menciptakan suatu karya yang dihargai oleh lingkungan dan budayanya. Proses kognisi sendiri meliputi aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Piaget mengatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui eksplorasi, manipulasi, dan konstruksi secara elaboratif. Dalam perkembangan kognitif anak usia dini merupakan hasil proses dari asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan penyerapan informasi baru yang telah ada dalam struktur kognitif anak. Sedangkan akomodasi merupakan penyatuan informasi yang sudah ada dengan informasi baru sehingga memperluas informasi yang sudah ada dalam skemata atau cara pandang anak. Selain Piaget, tokoh perkembangan kognitif yang lain adalah Vygotsky. Vygotsky berpikiran bahwa kecerdasan seseorang dapat dimengerti dari latar belakang sosial budaya dan sejarahnya. Vygotsky mengemukakan bahwa fungsi alat berpikir setiap individu yang satu dengan individu yang lainnya ialah berbeda. Dalam bermain, anak akan menuruti apa yang ada di dalam pikirannya daripada apa yang ada dalam realita. Menurut Vygotsky, anak tidak akan berpikir abstrak karena bagi mereka makna dan objek berbaur menjadi satu.
anak tidak dapat memanipulasi dan memanitur ide dan pikiran tanpa mengacu pada dunia nyata. Vygotsky dengan pemikiran ZPD, zona proximal development, yaitu jarak antara tahap aktual dan potensial sehingga anak membutuhkan pendamping atau bantuan untuk meraih apa yang bisa ia capai. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Pada anak selalu diberikan kebebasan dalam mengembangkan daya secara bebas. Baik, untuk materi selanjutnya ialah tentang tahapan-tahapan yang dialami dalam perkembangan intelektual. Tahapan-tahapan dalam perkembangan intelektual ini ada 4. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor. Tahapan ini dialami pada anak dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Karakteristik dari tahapan ini adalah anak sudah mampu membedakan dirinya dan membedakan beberapa objek. Contohnya ialah anak sudah mengenali dirinya sebagai agen tindakan. Dalam artian, anak sudah melakukan tindakan-tindakan secara sengaja. Contohnya ialah anak itu sudah mengerti untuk memencet tombol pada mainannya agar mainannya bisa bergerak. Dan dalam contoh lain, anak akan keluar rumah ketika dia mendengar suara kendaraan orang tuanya. Dan untuk tahapan yang kedua adalah tahapan preoperasional. Tahapan ini dialami pada anak dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Karakteristik dari tahapan ini adalah anak sudah belajar menggunakan bahasa-bahasa yang dimulai dari fonem, kata, frase, klausa, sampai dengan membentuk suatu kalimat. Contohnya ialah anak akan mulai berbicara kepada mainan-mainan yang dimilikinya. Misalnya, seorang anak perempuan yang sudah memiliki mainan boneka-bonekaan akan mulai berbicara kepada mainannya dan menganggap mainannya itu adalah teman berbicaranya. Dan untuk contoh yang lain adalah anak sudah mulai mengikuti kalimat-kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, lanjut untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan konkret operasional. Tahapan ini dialami pada anak dari usia 7 sampai dengan 11 tahun. Karakteristik dari tahapan ini ialah anak sudah mampu berpikir secara logis tentang suatu objek atau suatu kejadian yang mungkin dialami di sekitarnya atau yang dialaminya. Contohnya ialah anak sudah dapat membedakan huruf-huruf, angka, hewan-hewan, jumlah, serta banyaknya suatu benda. Baik, untuk tahapan yang terakhir ialah tahapan formal operasional. Tahapan ini dialami pada anak yang berusia 11 tahun ke atas. Karakteristik dari tahapan ini adalah anak sudah mampu berpikir secara logis tentang berbagai perbandingan-perbandingan, serta anak sudah mulai menguji segala sesuatu yang bersifat hipotesis. Maksudnya adalah anak sudah mampu menguji sesuatu yang bersifat benar untuk alasan penyampaiannya, namun masih perlu untuk dibuktikan alasannya secara jelas. Contohnya adalah anak sudah mampu atau sudah mulai memiliki perencanaan atau planning tentang apa yang harus dihadapinya ke depannya atau tentang apa yang harus dilakukannya. Dalam artian anak sudah memiliki planning untuk masa depannya. Baik, itulah tahapan-tahapan perkembangan intelektual. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Perkembangan intelektual dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu hereditas dan lingkungan. Pengaruh kedua faktor itu pada kenyataannya tidak terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan seringkali merupakan resultan dari interaksi keduanya. Yang pertama, faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya intelektualnya.
Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensial ini tidak akan berkembang dan terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ada dua unsur lingkungan yang sangat penting perannya dalam mempengaruhi perkembangan intelektual anak, yaitu keluarga dan sekolah. Yang pertama, keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dan cara berpikir anak. Beberapa cara untuk meningkatkan perkembangan anak antara lain: yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik atau siswa lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para peserta didik atau siswa untuk berdialog dengan orang lain yang ahli dalam pengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti guru. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melakukan kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media cetak maupun dengan menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta didik atau siswa berpendapat atau mengemukakan ide-idenya. Untuk materi selanjutnya ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam membantu perkembangan intelektual peserta didik. Baik, yang pertama itu adalah para pendidik mulai bertanya kepada peserta didik terkait hal-hal yang berbau kebudayaan serta nasional. Contohnya, pendidik dapat bertanya kepada peserta didiknya terkait suku-suku yang ada di Indonesia, tarian-tarian dari setiap provinsi, ibu kota dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk dalam hal nasional, pendidik dapat bertanya kepada peserta didik terkait pahlawan-pahlawan. Sebagai contoh, siapa pahlawan pendidikan? Salah satu contoh pahlawan pendidikan ialah Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk upaya yang kedua ialah pendidik mengajak anak untuk menjelajahi lingkungan yang baru, untuk mendapatkan pengalaman yang baru juga. Contohnya ialah pendidik mengajak anak untuk melakukan studi tour atau wisata. Di situ anak bisa bermain sambil belajar, sehingga ketika seorang anak itu datang ke lingkungan yang baru, dia akan juga melihat hal-hal yang baru, sehingga dia memiliki pengalaman yang baru. Jadi apa yang tidak pernah dilihat dia sebelumnya akan menjadi suatu pertanyaan yang nantinya akan ditanyakannya kepada sang guru, sehingga ketika sang anak mendapatkan jawaban dari guru tersebut, tingkat intelektual dari anak tersebut akan bertambah. Baik, untuk upaya yang ketiga adalah pendidik mengajak anak berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Untuk upaya ini, contohnya itu adalah ketika seorang anak mengalami suatu masalah, guru akan mengajak anak tersebut untuk sama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Contohnya, ketika seorang anak ribut atau bertengkar dengan temannya di luar dari sekelasnya, guru tersebut akan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi, apa alasannya, kenapa bisa menjadi bertengkar. Setelah guru tersebut mendapatkan alasannya, guru itu kemudian bertanya apa sebabnya. Ketika guru sudah menemukan apa masalah yang terjadi dan apa sebabnya, guru itu akan bersama-sama mendiskusikan kepada anak-anak yang bertengkar tersebut, mengapa bisa menjadi begini. Kemudian setelah mendapatkan solusinya, guru tersebut akan mengajak anak-anak tersebut untuk
saling meminta maaf, dan saling berdamai. Sehingga ketika anak-anak tersebut mengalami masalah yang sama dan tidak ada guru lagi, kedepannya anak tersebut juga sudah tahu hal apa yang akan dilakukan ketika anak tersebut mendapati atau mengalami permasalahan yang sama juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang upaya pengembangan perkembangan intelektual peserta didik dari poin 4 sampai poin 6. Baik, poin 4 itu ada berdiskusi dengan peserta didik tentang cara mengelompokkan atau menggabungkan sesuatu. Yang dimaksud dengan upaya pengembangan ini ialah kita sebagai guru ataupun orang tua memberikan penjelasan tentang suatu benda yang ada di sekitar kita dan benda itu termasuk ke dalam kelompok apa. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam membuang sampah. Sampah kan dia ada beberapa kelompok. Contohnya itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Kita menjelaskan kepada anak apa yang dimaksud dengan sampah organik dan sampah anorganik. Seperti contohnya sampah organik itu adalah sampah yang bahan penyusunnya itu gampang terurai. Contohnya itu dedaunan, sisa makanan, dan ranting-ranting pohon. Terus kita juga memberitahu itu kepada peserta didik atau anak sehingga anak bisa mengelompokkan sampah itu. Terus itu kan dia ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu adalah sampah yang bahan penyusunnya itu yang sukar untuk terurai. Contohnya itu adalah plastik, botol-botol, terus kaca, dan styrofoam. Nah, kita memberitahu kepada anak kalau misalnya bahan-bahan ini itu termasuk ke dalam sampah anorganik sehingga anak akan membuangnya itu ke tong yang sesuai dengan atau yang tepat untuk sampah anorganik. Yang kelima, dia ada memberikan respon terhadap pertanyaan dan ide yang disampaikan anak dengan antusias dan sesuai dengan pemahamannya. Nah, contohnya itu kalau misalnya kita bepergian pada saat lampu merah, anak memiliki rasa ingin tahu atau rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba berhenti, dia akan bertanya, kenapa kita berhenti dan kenapa kendaraan lain juga berhenti. Kita harus menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami. Atau kita juga bisa menggunakan bantuan seperti gerak tubuh. Kita contohnya itu kita menunjuk lampu merah atau lampu lalu lintas, kita menunjuk, coba lihat di sana. Lampunya itu berwarna merah. Nah, jika lampunya berwarna merah, kita harus berhenti. Kalau misalnya kita nggak berhenti, kita bakalan ditangkap sama polisi. Seperti itu. Terus kita juga menjelaskan fungsi dua lampu yang lainnya, yaitu lampu hijau sama lampu kuning. Nah, lampu hijau itu fungsinya kalau misalnya udah lampu hijau, kita sudah bisa diperbolehkan sama pak polisinya untuk berjalan. Terus itu kalau misalnya lampunya warna kuning, kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita menjelaskan dengan bahasa atau cara pemahaman anak yang sesuai, maka anak dengan cepat untuk memahaminya. Yang keenam yaitu mengajak anak untuk menggunakan imajinasinya. Nah, contohnya yaitu pada saat seorang anak yang diajak mendengarkan dongeng sebelum tidur. Dengan alamiah, otak anak akan bekerja untuk berimajinasi. Seperti halnya kalau misalnya dia mendengarkan cerita tentang si kancil yang cerdas. Si anak akan membayangkan betapa enaknya menjadi kancil karena dia bisa dengan mudah membohongi atau memanipulasi binatang-binatang lain. Terus itu, selain itu, kita juga sebagai guru ataupun orang tua harus dapat menyediakan media untuk mengembangkan imajinasi anak. Contohnya itu buku gambar. Kalau misalnya anak yang berimajinasi, mereka menggunakan buku gambar bisa menuangkan imajinasinya. Karena ya, mereka dapat menuangkan imajinasinya untuk menggambar. Terus itu kalau misalnya anak mewarnai pohon dengan warna hijau, dengan warna kuning, jangan dimarahi karena mereka menggunakan imajinasinya. Berarti mereka bisa berpikir di luar ataupun out dari konteks yang sebenarnya.
itu berarti mereka menunjukkan betapa kreatifnya mereka. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Itu adalah cara pendidik memberikan contoh pemecahan masalah. Yang pertama, beri kesempatan anak berbuat salah. Maksudnya adalah kita memberikan ruang atau membiarkan anak berbuat salah terlebih dahulu. Setelah itu, kita mendorong si anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Setelah anak menemukan solusi atau dapat memecahkan masalahnya, kita terima solusi dari si anak. Lalu secara bersama-sama kita memecahkan masalah dari si anak tersebut. Yang kedua, melatih dari permainan. Kita melakukan sebuah permainan, lalu jika anak tersebut melakukan kesalahan dalam permainan tersebut, kita menuntun atau memberitahu pada si anak cara permainan ini gimana dan cara si anak agar dapat melakukan permainan ini. Jadi si anak dapat mengerti cara bermain, sekaligus bisa dia mengoreksi dirinya sendiri dia salah di mana dalam permainan tersebut. Secara tidak langsung itu melatih diri juga, Yang kedelapan, upaya pendidik memberikan contoh serta mendukung anak dalam bersosialisasi. Yang pertama, contoh positif. Beberapa anak punya insting atau bakat bersosialisasi yang baik. Ada anak yang tanpa ragu, tanpa malu, jika bertemu orang baru, dia langsung membuka diri, langsung berkenalan. Ada anak yang pemalu, yang jika dia bertemu orang baru, dia merasa malu atau merasa canggung untuk menyapa terlebih dahulu. Jadi contoh positif yang bisa kita berikan kepada si anak adalah contoh dia juga bertemu orang baru, kita katakan kepada dia untuk menyapanya terlebih dahulu. Misalnya, halo, nama saya Ajeng, nama kamu siapa? Gitu, seperti itu. Agar dia juga bisa bersosialisasi dengan positif. Yang kedua, membiarkan si anak berteman dengan siapa saja. Maksudnya adalah kita tidak membiarkan anak atau tidak membatasi anak berteman dengan siapapun. Artinya kita membiarkan si anak berteman dengan semua orang. Biarkan dia bersosialisasi dengan caranya sendiri. Lalu kita persiapkan anak bagaimana cara sosialisasi yang positif dan sosialisasi yang baik. Yang kesembilan adalah upaya pendidik atau guru memberikan perhatian kepada anak. Yang pertama, jika ada anak yang jenuh saat belajar, kita harus memberikan terapan belajar sambil bermain. Contohnya, kita membuat sebuah permainan yang juga bisa mengasah kemampuan belajar mereka. Jadi si anak juga tidak merasa jenuh atau merasa terbebani. Lalu yang kedua, sering memberi pujian dan memberi awards. Maksudnya jika ada anak yang bisa berprestasi, ada anak yang bisa menjawab pertanyaan, kita sering memuji dia, lalu memberi dia reward gitu, agar dia juga semakin semangat belajar dan terus berusaha belajar gitu. Baru yang terakhir, memberi pertanyaan ulang, atau setelah kita melakukan pembelajaran, kita tanya kepada si anak apakah dia mengerti yang kita jelaskan. Jika tidak mengerti, kita memberitahu lagi atau menjelaskan lagi kepada si anak metode atau cara apa yang bisa dia pahami atau cara apa yang bisa cepat dia tangkap. Jadi perhatian. Baik, untuk materi selanjutnya ialah permasalahan-permasalahan yang sering dialami dalam perkembangan intelektual anak. Yang pertama itu ialah perbedaan intelektual setiap anak atau setiap individu itu berbeda. Jadi kebanyakan orang tua akan membanding-bandingkan nilai IQ atau tingkat intelektual yang dimiliki anaknya dengan anak orang lain, sehingga orang tua akan mendesak anaknya untuk terus belajar dan terus belajar agar anaknya juga bisa sama seperti anak-anak yang tingkat intelektualnya itu tinggi. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik, karena di saat orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan anak
orang lain, maka di saat itu juga orang tua menjatuhkan mental seorang anak. Seharusnya orang tua itu mendukung anaknya. Misalnya ketika anaknya itu memiliki kelebihan lain dalam hal bakat yang dimilikinya, contohnya dalam seni tarik suara, maka orang tua seharusnya mendukung anaknya dalam bakat yang dimilikinya. Bukan harus memaksa anaknya untuk menyamaratakan tingkat intelektualnya dengan anak-anak yang lainnya, sehingga akan menyebabkan anak tersebut semakin malas, dan ketika dia dibanding-bandingkan, semangat belajarnya juga akan menjadi menurun dan malahan menimbulkan akibat yang lebih buruk lagi daripada yang sebelumnya. Dan masalah yang kedua itu adalah anak-anak belum bisa mengontrol pemikiran-pemikirannya dalam memilih keputusan. Jadi ketika orang tua dan pendidik melakukan usaha-usaha untuk membantu perkembangan intelektual anak, sementara anak itu masih mengikuti pemikiran-pemikirannya yang masih labil dan belum matang, sehingga itu yang menjadi permasalahan. Orang tua dan pendidik malahan akan semakin lebih sulit untuk mengatur anak tersebut, karena anak tersebut lebih mengikuti pemikiran-pemikirannya yang masih labil, mengikuti keinginan-keinginannya, bukan malah mengikuti usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi itulah yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan intelektual anak. Baik, sekian materi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau yang dialami dalam perkembangan intelektual. Baik, itu tadi penjelasan dari kami tentang perkembangan intelektual anak. Dengan adanya video ini, kami berharap dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada yang salah dan ada yang kurang dari penjelasan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.